Kali ini ayah mau bercerita tentang seorang nabi dan rasul. Nah, di dalam buku ini bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Penerbitnya yaitu adalah Pelangi Mizan, persembahan dari Hello Balita, dan pengarangnya adalah Iwan Yuswandi. Nah, tahu nggak, di buku ini adalah menceritakan atau mengkisahkan seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT ke dunia untuk menyadarkan orang-orang yang telah menyembah berhala. Berhala itu adalah benda patung yang disembah-sembah padahal dia tidak ada daya dan upaya. Nah, suatu hari Nabi Yunus siapa? Nanti kita tebak-tebakan di akhir ya. Nah, di dalam buku ini teman-teman menceritakan seorang nabi dan rasul bernama Yunus bin Matta. Suatu hari Nabi Yunus itu membimbing kaumnya dan menyebarkan berdakwah di kota Ninawa, suatu kota yang ada di Irak. Lihat sini semuanya dong. Ya, lihat semuanya. Lihat. Kisahnya dimulai dari Nabi Yunus berdakwah. Wahai kaum semua, lihatlah. Wahai kaumku semua, menyembahlah kepada Allah, tapi tidak ada yang mau menyembahnya. Kau tuh pembohong. Menyembahlah Allah SWT. Kaumnya tetap tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus nggak mau, lihat wajahnya. Mereka nggak mau menyembah Allah SWT. Dan Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kota Ninawa. Dia marah semarah-marahnya karena kaumnya tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Dan selepas itu, sepeninggal Nabi Yunus, tiba-tiba langit gelap gulita. Wah, tidak ada cahaya matahari. Ini mah hujan ya? Kok gelap banget ya? Tiba-tiba langit menjadi sangat gelap. Semua alhamdulillah, bilang gitu dong mas. Nah, di mana Yunus? Di mana Yunus? Semua mencari Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus benar. Ternyata kita sedang diazab karena kita tidak mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Mereka teringat Nabi Yunus. Mereka menyesal tidak mau mengikuti ajakan Nabi Yunus. Dan berikutnya yaitu adalah ampuni kami ya Allah. Semuanya berteriak. Mereka berteriak minta ampun kepada Allah. Mereka berulang-ulang terus meminta ampun kepada Allah. Allah kemudian mengampuni penduduk kota Ninawa. Langit pun menjadi terang benderang seperti siang kayak gini. Cerah, ya, panas tapi agak sedikit ya syahdu. Namun Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan penduduk kota Ninawa. Bahkan Nabi Yunus sudah sampai di dermaga. Dermaga itu adalah tempat sandarnya kapal-kapal. Nah, sampai di dermaga Nabi Yunus kemudian menumpang sebuah kapal yang bermuatan sangat penuh. Lihat, di sini terdapat barang-barang, ada ikan, ada kopi, ada teh, ada roti, semuanya masuk di sini karena ini adalah kapal dagang. Nah, tunggu aku teman-teman. Terus temannya, itu ada Nabi Yunus, cepat-cepat sini. Aduh, kita sandarkan lagi kapalnya, kita sandarkan lagi. Ternyata Nabi Yunus jalan ke kapal. Tunggu aku teman-teman. Nah, di tengah lautan tiba-tiba kapal diterjang badai. Wush. Kapal pun berguncang-guncang. Akhirnya mereka sepakat untuk mengurangi muatan. Lalu mereka mengundi nama-nama penumpang. Orang yang terpilih harus melompat ke laut karena barang-barangnya semua dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Terus akhirnya mereka mengundi. Kita undi saja. Kalau ada salah satu nama yang keluar, berarti dia harus lompat ke laut. 1 dikundi, Nabi Yunus keluar. 2 diundi lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar namanya. Sampai berkali-kali ternyata Nabi Yunus yang keluar namanya. Ternyata saya yang harus lompat. Tapi semuanya yang penumpang-penumpang di kapal tidak mau Nabi Yunus lompat. Karena Nabi Yunus adalah seorang nabi utusan Allah. Dan setelah itu Nabi Yunus menenangkan, wahai sahabat-sahabatku semua, tenanglah. Mungkin ini sudah perintahnya Allah. Mungkin aku punya salah. Mungkin aku punya kesalahan hingga Allah merintahkanku untuk pergi atau melompat ke laut. Nah,
Setelah itu Nabi Yunus menyadari bahwa ini kehendak Allah. Akhirnya dia melompat ke laut. Namun dari balik ombak muncul benda yang sangat besar. Sekali lagi. Tiba-tiba muncullah seekor ikan. Wow, biur. Nah, ikan itu, ada yang tahu nggak ikan itu namanya apa? Pintar, namanya ikan nun. Dan ikan nun itu besar banget. Akhirnya dia melahap Nabi Yunus dan menelan sampai ke perutnya. Rupanya Allah memerintahkan ikan yang besar itu untuk menelannya. Nabi Yunus berada dalam perut ikan yang sangat gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada lilin di sana. Kepanasan dong kalau ada lilin di perut. Dia menyesal karena sudah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pun terus berzikir dalam kegelapan. Jadi di perut ikan Nabi Yunus berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku memang salah karena telah meninggalkan kota Ninawa. Seharusnya aku tetap tinggal di sana dan terus berjuang untuk menyadarkan mereka untuk menyembah Allah Azza wa Jalla." Terus berzikir, ada yang bilang di dalam perut ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 7 hari, bahkan ada yang 40 hari. Wah, terus kira-kira makan apa ya Nabi Yunus di sana? Nabi Yunus di dalam perut itu kan Nabi Yunus berzikir terus, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku." Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, lihat ini. Dengan izin Allah, ikan itu mengeluarkan Nabi Yunus dalam keadaan sakit ke dataran tandus. Lalu Allah menumbuhkan sebatang pohon di sekitarnya. Nabi Yunus pun memakan buah dari pohon itu sehingga sehat kembali. Setelah itu Nabi Yunus melangkahkan kaki selangkah demi selangkah untuk menuju kota Ninawa. Tak lama kemudian Nabi Yunus menemui kaumnya dan betapa terkejutnya. Ternyata kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi Yunus berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaumnya sudah beriman kepada Allah. Nah, tadi tebak-tebakan. Ikannya Nabi Yunus namanya siapa? Nun. Ikan non. Berapa hari ikan Nabi Yunus di dalam ikan? Perut ikan? 40. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari. Nah, teman-teman, adik-adikku semuanya, kisah Nabi Yunus kita bisa mengambil pelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk menebarkan kebaikan. Nah, sekian dulu ceritanya dari Ayah Irwan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.